Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Gimana ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, sudah lihat video barusan? Sudah menyimak video barusan? Apa yang bapak ibu pemuda pemudi sebangsa setanah air simpulkan? Masa harus sama Gus A mulu? Udah jelas Mas Bro. Kini Ustadz Abdul Somad muncul lagi. Ketika situasi mulai memanas, Ustadz Somad bikin panas. Ketika situasi sudah memanas, Ustadz Somad mulai menggoreng-goreng. Saya coba merenung, saya coba menyimak. Akhirnya saya coba lawan filsafat pemikiran sesat dari Ustadz Abdul Somad. Semuanya demi NKRI bro. Semuanya demi kebinekaan. Saya itu nggak peduli. Di hadapan saya, mau seorang profesor, mau seorang kiai, kalau salah saya labrak. Nggak ada istilah takut. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Beribadah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan takut pun harus pada Allah. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Menjadi ulama itu gampang, Mas Bro. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi ulama, ustadz, kiai, ajengan itu gampang. Jadi kalau bapak ibu punya anak, tinggal ikutkan ngaji di madrasah-madrasah yang ada di sekitar bapak ibu. Lalu SD-nya masukkan ke sekolah dasar ibtidaiyah. Masuk SMP, masukkan ke sekolah sanawiyah. Sudah selesai SMP, masuk ke SMA, sekolahkan di madrasah aliyah. Sudah selesai SMA, kuliahkan di pesantren yang mengeluarkan sertifikat sarjana. Gelar sarjana. Sarjananya jelas sarjana agama. Kuliah 4 atau 5 tahun, dapat gelar sarjana agama. Punya duit, kuliah lagi 2 tahun. Dapat gelar master agama MAG. Ini sudah jadi ulama. Pengen jadi ulama yang beken, kuliah lagi S3. Biaya sekitar 100 juta ke atas. Mengadakan penelitian-penelitian, nanti punya gelar doktor. Kalau sudah gelar doktor, ngajar di kampus-kampus, menjadi guru besar, maka punya gelar profesor. Jadi ulama beken seperti Ustadz Somad. Jadi untuk mencetak seorang Ustadz Somad itu gampang Mas Bro. Cetek mudah enteng. Tetapi untuk mencetak seorang Soekarno, ya Bu, untuk mencetak seorang Jokowi, untuk mencetak seorang Gus Dur, Megawati, Habibie, susahnya minta ampun. Bagaimana caranya untuk mencetak, mengkloning, kalau bahasa keren, bahasa sayang itu mengkloning seorang Soekarno agar banyak bermunculan di Indonesia? Susah Mas. Untuk mengkloning seorang B.J. Habibie agar banyak di Indonesia, susah Mas. Untuk mencetak seorang Gus Dur agar banyak di Indonesia, susah Mas. Untuk mencetak seorang Megawati, ketua umum terlama, street fighter dari zaman Orde Baru hingga saat ini, susah Mas. Apalagi mencetak seorang Jokowi, masyarakat biasa, wong cilik, terpilih jadi wali kota, terpilih jadi gubernur, terpilih jadi presiden. Jarang, gak akan ada.
berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, berjuang untuk rakyat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi ulama cuma modal ceramah doang. Hadisnya itu-itu aja. Qurannya itu-itu aja, nggak susah. Diundang ke sana, dalilnya itu. Diundang ke sini, dalilnya itu. Diundang ke utara, dalilnya itu. Diundang ke selatan, dalilnya itu. Semakin banyak yang undang, itu dalil semakin hafal. Apa susahnya di ulama? Cetek, mas bro. Untuk menjadi seorang Abdul Somad, cetek, mas bro. Hadis dari dulu gitu-gitu aja. Quran dari dulu gitu-gitu aja, nggak ada berubah. Yang berubah itu manusia. Yang menceramahkan terbatasi usia. Nah, meninggal seorang ustadz ulama Kiai Ajengan, muncul lagi yang baru. Dulu, untuk menghajar pemerintah, Agim dan kawan-kawan memunculkan Dr. Zakir. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pasti ingat Dr. Zakir. Keliling Indonesia, memprovokasi umat Islam agar terpana dan terpesona, menimbulkan rasa fanatik umat Islam. Setelah muncul rasa fanatik, kekuatan umat Islam ini dipakai untuk menggulingkan pemerintah. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Dr. Zakir. Ketika itu saya muncul, cuman YouTube belum ada, belum tren seperti sekarang. Yang ramainya itu FB, maka saya bertempur di Facebook dengan memakai istilah Dr. Zikir. Bertempur saya dengan para kadrun, para kampret pemuja Dr. Zakir. Habis-habisan, mati-matian. Setelah saya lawan, rontok sudah kekuatan Dr. Zakir. Muncullah Habib Rizik. Provokasi umat, kumpulkan umat. Bikin semua demo berjilid-jilid, tidak lain dan tidak bukan untuk gulingkan pemerintah lagi. Gus AA muncul. Cuman dulu belum pakai Gus AA, dulu saya masih gunakan Ustadz AA Agus. Bertarung mati-matian, bertempur mati-matian. Ternyata rontok pula Habib Rizik. Hingga pergi umroh tak balik-balik hingga sekarang. Muncul Ustadz Abdul Somad, memprovokasi umat, mengumpulkan umat agar terpesona dan terfana. Gus AA muncul lagi, bertempur dengan pengaruh Ustadz Abdul Somad. Ternyata Ustadz Abdul Somad rontok juga. Banyak dari ceramah-ceramahnya yang keblinger, yang sesat dan menyesatkan. Masih ingat Bapak Ibu ceramah Abdul Somad yang dulu? Yang bilang bahwa Rasulullah SAW belum selesai melakukan Islam rahmatan lil alamin. Ini penghinaan dengan yang jelas dari seorang Ustadz Abdul Somad. Videonya pun ada hingga sekarang di YouTube tanda tanya politik. Menyerang ke sana, menyerang ke sini, menyerang ke Banser, menyerang ke NU. Bahkan Kiai Haji Kusmuafik pernah jadi sasaran. Orang-orang HTI, FPI, PKS pendukung Abdul Somad dan kawan-kawan, Habib Rizik dan kawan-kawan. Tumbang akhirnya. Lalu muncul Ustadz Adi Hidayat. Super power pemuda yang cerdas katanya dari Muhammadiyah. Menggiring opini ke sana, menggoreng opini ke sini. Hingga muncul kata-kata Jainuddin menyindir kepada Jokowi. Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat rontok juga ketika datang berapa hari sebelum Pilpres yang meyakinkan Prabowo bahwa Prabowo lah presiden yang akan terpilih tanggal 17 April 2019. Anda lihat sendiri, dua-duanya rontok pula. Muncul Ustadz Tengku Zulkarnain rontok juga, muncul Ratna Sarumpait rontok pula. Seorang Jokowi mau dihancurkan, enggak bisa, Mas Bro. Orang ini orang yang spesial. Kesabarannya itu melebihi ulama. Jadi kalau saya boleh ibaratkan, Ustadz Abdul Somad ini adalah orang yang pandai teori naik sepeda. Tetapi dia tidak punya sepeda dan belum pernah naik sepeda. Tapi teorinya nilainya 100. Sedangkan Jokowi ini
naik sepedanya kurang. Tetapi dia ini punya sepeda dan sering latihan sepeda. Baru naik sedikit jatuh, bangun lagi. Naik lagi jatuh, bangun lagi, berdarah. Mau belok lupa ngerem, akhirnya nubruk. Belajar dari pengalaman. Pengalaman terjatuh, pengalaman sakit, pengalaman menderita, pengalaman buruk lainnya, pengalaman pahit lainnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu hadirin pemuda ini sebangsa setanah air, kalau dibalapkan, ketika Jokowi sudah main sepeda dan dapat naik 100, belajar melalui praktek, dan Ustadz Abdul Somad dapat naik 100, belajar teori naik sepeda, dua-duanya dibalapkan naik sepeda dalam sebuah pertandingan. Kira-kira yang menang siapa? Apakah yang ahli teori atau yang ahli praktek? Coba Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Mana yang akan menang? Orang yang ahli teori atau orang yang ahli praktek? Ustadz Somad atau Jokowi? Jelas Mas Bro, jelas. Orang yang ahli praktek inilah yang akan menang. Pasti meninggalkan jauh orang yang cuma belajar teori, pegang sepeda aja nggak pernah. Makanya kata saya, mencetak seorang Jokowi ini lebih susah daripada mencetak seorang Ustadz Somad. Cetek bro. Cuma teori bisa dipelajari, tetapi pengalaman pahit, jatuh bangun, pengalaman menderita, susah untuk dipelajari. Makanya ketika dalam suatu perdebatan, saya pernah bertanya kepada Pak Kiai, kenapa Islam ini seperti buih di tengah lautan? Umat Islam ini jumlahnya banyak. Pergi ke utara banyak umat Islam, pergi ke selatan banyak umat Islam, pergi ke timur banyak umat Islam, pergi ke barat banyak umat Islam, pergi ke tenggara banyak umat Islam, pergi ke barat daya banyak umat Islam, pergi ke barat laut punya banyak umat Islam, pergi ke timur laut banyak umat Islam. Tetapi banyaknya ini seperti buih di tengah lautan. Kenapa? Karena umat Islam pandai teori daripada pandai praktek. Teorinya jempolan bro. Baca Al-Qurannya bagus, hafal 30 juz. Hafalan hadisnya bagus, ratusan ribu hadis dihafal. Tetapi prakteknya nol besar. Ini yang jadi masalah. Kenapa umat Islam seperti buih di tengah lautan? Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya kita butuh orang-orang yang pandai praktek daripada pandai teori. Kita butuh ulama-ulama praktek, bukan ulama-ulama teori. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kita ini butuh orang-orang yang pandai praktek, bukan pandai teori. Kita butuh ulama-ulama yang pandai praktek, bukan pandai teori. Kita nggak butuh uas, Habib Rizik, Habib Bahar, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maulidi Yahya, Ustadz Felix Siap, Ustadz Haika, orang-orang HTI, FPI, PKS, yang semuanya ahli teori. Kita butuh orang-orang seperti Jokowi, seperti Gus Dur, seperti Soekarno, seperti Megawati, seperti Habibie, seperti Jokowi. Orang-orang yang ahli praktek. Meskipun ilmu agamanya sedikit, tetapi dipraktekkan itu lebih bermanfaat, lebih berguna daripada ilmu agamanya banyak, tapi nol besar dalam praktekannya. Saya dukung Jokowi. Kenapa bro? Untuk menjadi pemimpin di Indonesia itu bisa hidup jujur aja, kita sudah bersyukur bro. Tidak korupsi, kita sudah bersyukur bro. Karena di Indonesia itu yang namanya suap menyuap, korupsi, makan duit haram, riba, itu sudah jadi makanan pokok. Ada pemimpin yang berani berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan, hidupnya jujur, sederhana, tidak korupsi, kita sudah bersyukur banget. Makanya di tangan Jokowi bro, pembangunan dari Sabang sampai Merauke gila-gila. Saya sudah berkeliling Indonesia bro, dari Sabang sampai Merauke, cuma mengandalkan Google Map. Abah Google, nggak nanya ke sana, nggak nanya ke sini.
masuk kota keluar kota, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan, masuk laut keluar laut, masuk selat keluar selat, masuk tanjung keluar tanjung, masuk rumah makan keluar rumah makan, masuk hotel keluar hotel. Jalanan bagus-bagus, bro. Sampai ke pelosok saya tersesat, jalanan masih bagus. Sampai ke pelosok saya lihat masyarakat Indonesia bahagia karena jalannya bagus, bisa usaha karena jalannya bagus, bisa apapun bersekolah karena jalannya bagus, karena jaringan internetnya bagus. Berkembang pesat, mas bro, jalan-jalan dong, bro. Jangan sibuk di medsos mulu. Dulu saya dari Bandung ke Cianjur, ke Bogor, ke Bekasi, ke Karawang, langsung ke Cirebon, ke Tegal, Pekalongan, ke Jepara, ke Semarang, ke Pati, Juwana, Rembang, langsung ke Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi, Banyuwangi ke Denpasar, Denpasar ke Sumbawa, dari Sumbawa ke Flores. Saya lihat sendiri, bro, perbatasan timur-timur, jalannya bagus, bro. Udah masuk Jawa Barat, jalannya penuh tambal-tambal. Luar biasa pembangunan di Jokowi, daerah Jokowi ini. Orangnya jujur, sederhana, merakyat, hatinya baik, pemikirannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, keluarganya baik. Tidak korupsi. Hanya manusia-manusia goblok yang ingin kudeta Jokowi. Hanya manusia-manusia goblok yang ingin gulingkan Jokowi. Hanya manusia-manusia goblok yang terus memfitnah Jokowi, mencaci Jokowi. Makanya siapapun yang mau mencelakakan Jokowi akan berhadapan dengan Gus Ahad. Tugas Gus Ahad menjaga orang baik. Saya pernah sholat bareng dengan Jokowi dalam suatu masjid. Pak Jokowi buka sepatu, saya buka sendal. Wudu bareng, masuk ke masjid yang sederhana bareng. Jokowi jadi imam, saya jadi makmum. Artinya sayalah pengawal Jokowi. Siapapun yang akan mencelakan Jokowi akan urusan dengan saya. Mau pakai ilmu kebatinan, mau pakai ilmu fisik, urusan dengan saya. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Allah sangat mengetahui siapa musuh-musuhnya. Kalau ulama brengsek, berarti dialah musuh Allah. Kalau ada kiai brengsek, berarti dialah kiai musuh Allah. Jokowi ini terpilih dengan secara pemilu. Dipilih oleh rakyat. Pilihan rakyat, pilihan Tuhan. Jokowi adalah pilihan Allah. Thumma awasna kitab alladziina istafaina min ibadi. Aku wariskan Al-Quran kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Jokowi adalah pilihan Allah. Dia ini adalah seseorang yang mempraktekkan Al-Quran step by step, meskipun yang dia paham baru satu ayat. Tetapi dia berhasil. Terutama bisa hidup sederhana, bisa hidup jujur. Pilihan rakyat, pilihan Tuhan. Allah lah yang menentukan kemenangan. Meskipun jutaan orang akan mencoba menghambat Jokowi untuk jadi presiden, tetapi cukup tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memuluskan Jokowi jadi presiden. Kini Jokowi jadi presiden sebagai pilihan Allah. Maka orang-orang yang akan menggulingkan Jokowi berarti dia adalah musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah itu? Iblis dan setan. Siapa yang membenci Jokowi berarti sama saja dengan membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membenci Allah? Dia itu iblis dan setan. Siapa yang ingin mengkudeta Jokowi? Yang mengkudeta Nabi Adam ketika saat itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis mencoba melakukan kudeta. Tetapi iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ingin melakukan kudeta kepada Jokowi sebagai pilihan Allah, berarti mereka adalah setan dan iblis. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah akhir. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih pemimpin yang baik. Kenapa? Kau caci maki, kau bully, bahkan kau mau kudetai. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya yakin 98% rakyat Indonesia akan menjadi garda terdepan, menjadi pasukan berani mati untuk melindungi Jokowi, Presiden RI pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia brengsek, ulama-ulama brengsek yang cuma bisanya hanya teori, harus kita lawan, harus kita hancurkan, harus kita acak-acak, kalau perlu kita usir dari bumi Indonesia. Coba perhatikan dari 2014
Hingga saat ini, kelakuan mereka tidak berubah, malah semakin kurang ajar. Coba lihat si Sugikmi, malah semakin kurang ajar. Saya akan mulai bergerak. Saya akan mulai melakukan banyak pengajian-pengajian untuk melawan ceramah-ceramah sesat, manusia-manusia brengsek, dan ulama-ulama brengsek yang akan mensuryahkan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.